أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu suatu kewajiban, suatu keharusan bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, para sahabat Nabi, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti jalan Nabi SAW sampai pada hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Perhadiran mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema tentang apa tema kita pada pagi hari ini? Dosa-dosa wanita dalam rumah tangga. Kenapa, Bu? Masya Allah. Ustadz, ini judulnya kenapa harus wanita gitu? Kan juga suami juga punya banyak dosa-dosa. Cuma kan nggak cocok kalau saya bahas tentang dosa-dosa suami. Karena suami ibu-ibu nggak dengar nanti. Ya, cocoknya kita bahas adalah dosa-dosa wanita dalam rumah tangga. Bukan artinya kita membahas ini supaya kita mengamalkannya. Tapi tujuannya adalah agar bisa terhindar dan terjauhi dari dosa-dosa tersebut. Makanya ini perlu untuk kita pelajari sebagaimana sahabat Nabi SAW Huzaifah. Huzaifah pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, dulu para sahabat Nabi kalau ketemu dengan Nabi yang ditanyakan adalah kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Ya Rasulullah, amalan apa yang hendaknya aku utamakan? Itu yang selalu dilakukan oleh sebagian besar para sahabat. Tapi aku, kata Huzaifah, aku tidak bertanya tentang itu. Tapi aku bertanya tentang perkara-perkara yang buruk. Bukan untuk aku lakukan perkara buruk itu, tapi agar aku bisa terhindar darinya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita bisa mendapatkan beberapa poin-poin pelajaran yang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita dalam rumah tangga, supaya kita bisa terhindar darinya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita agar bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di dalam berumah tangga. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja pada inti pembahasannya. Dosa yang pertama bagi wanita terkait dengan rumah tangga adalah menunda pernikahan dengan alasan pendidikan. Ada lagi yang menunda pernikahan dengan alasan usia masih muda atau alasan-alasan yang lainnya. Karena ingin berkarir dulu,
ini termasuk kesalahan dan bisa jadi kesalahan ini menjadikan seorang wanita itu terjerumus kepada suatu dosa. Kenapa? Karena menunda pernikahan dengan alasan-alasan yang seperti di atas ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak dibenarkan. Para ulama ketika ditanya, apa hukum menunda? Ini perempuan ya, wanita. Hukum wanita menunda pernikahan karena ingin melanjutkan kuliah misalnya. Kata para ulama menjawab tidak boleh. Tidak boleh. Ustadz, bagaimana caranya seseorang dalam kondisi dia kuliah, dia ingin melanjutkan pendidikannya, tapi dalam kondisi saat itu dia harus menikah? Ya, tidak harus memang menikah, tapi bagaimana caranya dia bisa melanjutkan S1-nya, namun dia bisa terhindar dari perkara-perkara fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan dia ke dalam perzinahan. Ini harus dia bisa lakukan. Nah, siapa yang bisa menjamin seorang wanita ketika dia duduk di bangku kuliah, dia bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan zina? Makanya para ulama menasihati seorang wanita yang ingin melanjutkan pendidikannya, kalau bisa dia menikah, tidak ada larangannya. Jadi ketika ada yang melamarnya atau ada orang yang datang untuk melamarnya, kita sudah lihat laki-laki yang melamar ini adalah laki-laki yang baik, agamanya baik, akhlaknya baik. Kasih kesepakatan kepada laki-laki itu. Ini anak saya atau putri saya ingin melanjutkan kuliah. Bagaimana kalau nanti menikah dengan Anda, apakah dia boleh tetap melanjutkan kuliahnya? Kalau ada kesepakatan seperti itu, kata calon suaminya tidak ada masalah, silakan lanjutkan terus kuliahnya. Kan ini bisa menjadi satu titik temu antara pasangan calon suami dan istri tersebut. Artinya pernikahan itu tidak akan menghalangi seseorang dari melanjutkan pendidikannya. Karena ada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama, dan kisah ini juga disebutkan dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Nasir Al-Umar. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu tentang beberapa kisah-kisah. Di antaranya adalah kisah seorang wanita yang berkarir, yang memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi, jabatannya juga tinggi dalam ilmu kedokteran. Suatu ketika si wanita ini didatangi oleh laki-laki yang baik untuk melamarnya. Tatkala usianya sekitar 18 tahun, 19 tahun lah begitu. Si wanita ini. Dia menolak laki-laki itu. Dia tolak laki-laki itu karena alasannya saya ingin melanjutkan kuliah dokter saya. Setelah ditolak laki-laki tersebut, dia lanjutkanlah kuliahnya. Sampailah selesai kuliah di umur 25 tahun. Setelah di umur 25 tahun itu mulai dia buka praktek. Di usia 30 tahun, dia berkeinginan sekali untuk menikah. Tapi di usia 30 tahun itu, siapa yang mau menikahi dia? Tidak ada laki-laki yang di usia yang sama atau di bawah usia itu yang mau maju melamarnya. Lalu kemudian yang datang ingin melamar dia adalah laki-laki yang sudah berumah tangga. Ya, si wanita sebagai dokter tadi melihat, saya wanita apaan? Masa iya saya menerima lamaran seorang laki-laki yang sudah memiliki istri? Akhirnya ditunda lagi pernikahannya, sampai umur 40 tahun. Si wanita itu belum juga menikah. Sampai pada tingkat stres nih dokter. Ini diceritakan dalam satu kitab yang sahih ya. Ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Dr. Nasir Al-Umar, masih hidup beliau, hafizahullah. Kata beliau di akhir kisahnya itu, si wanita yang dokter tadi ini sampai stres. Di setiap paginya di jam 7 dia selalu berteriak-teriak. Berteriak-teriak mengatakan, ambillah ijazahku dan berikanlah aku seorang suami. Kalau memungkinkan ijazahku, rumahku, tempat praktekku, kemudian buku-buku referensi yang selama ini aku kumpulkan untuk aku pelajari,
Ambil semuanya itu, tapi berikan aku seorang suami. Dan semakin stres dia ketika mendengarkan usia-usia yang sama, yang seangkatan dengannya, semua teman-temannya itu sudah dipanggil ibu, ada yang manggil mama, ada yang manggil umi. Suara anak-anak yang memanggil umi, mama, bunda, itu semakin stres dia. Sehingga kata beliau menjelaskan di sini, beliau merasa tempat prakteknya itu adalah neraka bagi dia. Tempat prakteknya itu, tempat praktek dia mengobati orang, itu seakan-akan bagaikan penjara baginya. Padahal orang-orang melihat bahwa dia ini adalah orang yang sukses sekali. Orang-orang semua berkeinginan pengen pakai jas berwarna putih yang dia kenakan. Tapi mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh wanita dokter ini, bahwa sesungguhnya ambil jas ini, ambil semua gelarku ini, ambil tempat praktekku ini, tapi berikan aku seorang suami yang mendampingiku, dan dengan itu aku bisa mendengarkan anak yang memanggil diriku dengan bunda, mama, umi, dan seterusnya. Lihat, pelajaran yang luar biasa yang didapatkan oleh kita sebagai orang tua. Jangan sekali-kali menolak seorang lamaran laki-laki yang datang hanya karena alasan yang tidak syar'i. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ustadz, apa tidak boleh anak perempuan itu sekolah tinggi-tinggi? Boleh, tidak ada larangannya. Silahkan, ibu punya anak perempuan, sekolahkan tinggi-tinggi. Cuma jangan sampai karena alasan sekolah, pendidikan, lalu kemudian kita menolak lamaran dari seorang laki-laki yang soleh tadi. Ibu, sehebat apa sih kuliah, tempat kuliah anak kita itu, sehingga kita lebih memilih berkarir, anak kita berkarir di tempat kuliah itu dibandingkan seorang laki-laki yang soleh gitu. Lebih mahal mana? Lebih berharga mana gitu? Ada orang yang menganggap bahwa kuliahnya itu mahal, Ustadz. Bisa dibayangkan nanti kalau dia di semester 5 menikah, lalu kemudian semester 6 dia tidak lanjut lagi. Tidak ada yang menghalangi anak tersebut untuk tidak melanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Banyak kok teman-teman kita itu selain mereka kuliah, di samping itu juga mereka berumah tangga, mencari nafkah. Dan banyak teman-teman kita seperti itu. Saya juga dapati teman-teman yang kuliah di Lipia. Nah, ada memang sebagian akhwat itu memang ya sudah gagal gitu. Gagal itu kalau sudah berumah tangga, udah mereka tinggalkan kuliah mereka. Padahal ini kuliahnya di tempat yang mau masuk aja susah gitu. Di Lipia itu apalagi akhwat ya. Akhwat itu kan sulit sekali, persaingannya ketat gitu. Kalau ikhwannya memang juga termasuk ketat, tapi jauh lebih ketat persaingannya kalau akhwat. Nah, ini akhwat sudah duduk di bangku kuliah di Lipia itu, dilamar oleh laki-laki, diterima oleh akhwat tersebut. Dia jalani kuliahannya, kemudian karena memang dia menginginkan keturunan, akhirnya di semester 4, di semester 3 dia tinggalkan kuliahnya. Udah nggak bisa melanjutkan kuliah karena sudah punya anak. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kok bisa dia meninggalkan tempat kuliah yang tadinya dia berambisi betul-betul untuk bisa masuk di sana, untuk bisa menyelesaikannya. Kenapa itu bisa dia lakukan? Karena ada laki-laki yang soleh tadi yang melamarnya. Jadi laki-laki yang soleh itu jauh lebih berharga daripada pendidikan yang akan ditempuh oleh sewanita tersebut. Baik, para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, sekali lagi renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-32. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi yang bawa Al-Qur'an silahkan buka, bagi yang bawa HP di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an silahkan dilihat surah An-Nur ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa ankihu, nikahkanlah. Ini perintah. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Hah? Wa ankihu, perintah nikahkanlah. Ini perintah kepada siapa ditujukan? Pada orang tua, pada kita berarti sebagai orang tua. Kata Allah SWT, nikahkanlah. Siapa yang dinikahkan? Al-ayamah. Al-ayamah itu artinya adalah orang-orang yang membujang. Nggak tahu kalau wanita itu disebut dengan apa? Hah? Gadis ya. Gadis, perawan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan para wali, orang tua untuk menikahkan anak-anak atau orang-orang yang membujang. Ini laki-laki loh. Laki-laki. Ya, ayat keberapa? 32 ya. Benar atau tidak? Benar kan? Ya, ayat ke-32. Kata Allah SWT, nikahkanlah anak-anak kalian yang membujang. Padahal kan laki-laki. Laki-laki ini ya terserah dialah, dia yang bertanggung jawab atas segala itu sebenarnya. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Menikahkan anak kita, baik laki-laki, apalagi perempuan, itu adalah kewajiban orang tua. Jadi kalau kita punya anak laki-laki yang sudah berusia 30 tahun, dorong terus dia, motivasi terus untuk nikah. Kenapa kok udah umur sekian belum menikah, nak? Apa perlu Umi yang cariin gitu? Ini anak laki-laki, apalagi anak perempuan gitu. Kasihan kalau umur perempuan 30 tahun belum menikah, kemudian orang tuanya masih nyantai-nyantai aja gitu. Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi orang tua jangan menunda pernikahan anaknya. Sekali lagi jangan ditunda. Kalau memang anak itu sudah siap dan sudah layak untuk menikah. Lihat lanjutan ayat yang disebutkan oleh Allah dalam firman ini, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wassalihin itu artinya orang-orang yang sudah siap, yang sudah pantas untuk menikah. Kalau kita lihat anak perempuan kita yang umurnya 20 tahun, 21 tahun, dia kita lihat sudah siap untuk menikah, dan ada laki-laki yang datang untuk melamarnya, ya sudah, terima lamaran tersebut. Jangan ditunda. Jangan ditunda, karena ini adalah satu kesalahan yang fatal terjadi di dalam pernikahan. Bukan dalam pernikahan, bahkan sebelum pernikahan. Ini adalah kesalahan yang fatal bagi wanita. Baik, yang kedua. Kesalahan yang kedua bagi wanita dalam rumah tangga adalah meremehkan urusan memilih calon suami. Ini sebagai orang tua juga hati-hati nih. Harus selektif dalam memilih calon menantu laki-lakinya. Dalam hal ini adalah wanita harus selektif. Jangan terlalu bermudah-mudahan meremehkan dalam urusan mencari calon suami. Ada terkadang seorang wanita itu dia fokusnya ingin mencalon pasangan suaminya adalah orang yang sudah mapan. Udah punya rumah, udah punya pekerjaan tetap, sudah punya mobil, baru kemudian dia menerima lamaran laki-laki tersebut. Adapun dari sisi agama, dari sisi akhlak, dari sisi kesolehannya, itu nanti bisa itu setelah menikah, bisa dibentuk nanti, bisa diajarkan, bisa dinasihati. Ternyata itu adalah perkara yang salah dan keliru. Yang pertama sekali, titik fokus seorang wanita ketika ingin mencari calon suaminya adalah cari calon suami yang soleh, yang baik agamanya. Itu yang pertama sekali diutamakan. Adapun masalah harta itu bisa dicari, bisa dikumpulkan setelah menikah. Jangan dibalik, jangan dilihat laki-laki itu dari pekerjaan tetapnya, berapa penghasilannya, kemudian dia sudah punya rumah atau belum, kendaraannya apa. Kalau kendaraannya motor butut, datang ke rumah, udah langsung ditolak. Tapi kalau yang datang ke rumah pakai dasi, pakai jas, pakai mobil, padahal nggak sholat nih. Padahal nggak sholat, wah langsung diterima. Lamarannya langsung diterima. Ini kesalahan fatal kata para ulama. Kesalahan fatal. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua pun harus memiliki
sifat selektif dalam memilih calon menantu laki-laki. Kenapa? Kenapa kita harus selektif dan betul-betul memperhatikan dalam urusan agama? Karena ketika putri kita, anak kita salah di dalam memilih calon suaminya, itu akan berdampak tidak baik kepada putri kita di kemudian hari. Karena ketika putri kita sudah menikah dengan seorang laki-laki, itu artinya pelimpahan tanggung jawab yang tadinya orang tua bertanggung jawab penuh terhadap putrinya, sekarang sudah dilimpahkan kepada siapa? Pada suaminya. Kalau kita limpahkan tanggung jawab itu kepada laki-laki yang ternyata tidak bertanggung jawab, akan jadi apa putri kita di kemudian hari? Yang ada adalah penyesalan demi penyesalan kita sebagai orang tua yang tadinya memperhatikan fokus kepada calon menantu jika memiliki kriteria persyaratan punya rumah, pekerjaan tetap, dan seterusnya. Pokoknya udah mapan lah. Yang penting anak saya itu diambil, dinikahi, langsung mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Ini adalah cara pikir yang salah. Coba kita kembali ke belakang. Dulu ketika kita berkenalan dengan suami kita, lalu kemudian kita menikah dengan pasangan kita, dengan suami kita itu. Kita dulu punya apa? Suami ibu dulu punya apa? Coba ingat-ingat lagi dah gitu. Coba ingat-ingat lagi. Dulu juga masih ngontrak kan? Sekarang doang itu udah punya rumah, udah punya mobil dan seterusnya. Itu semuanya didapati setelah menikah kok. Kok sekarang kita persyaratannya berat banget sih untuk mantu kita gitu? Kok kita nggak berkaca di belakang gitu? Kita dulu juga memulai hidup bersama suami itu makan sepiring juga berdua. Bukan karena romantis, karena memang nggak ada gitu. Nggak ada uang buat beli makan sepiring berdua tuh nggak ada gitu. Orang kalau romantis sekali, 2 kali, 3 kali. Ini sampai setahun 2 tahun Ustaz, saya itu makan sepiring berdua. Masya Allah. Tapi sekarang Masya Allah Bapak udah begini ya, Ibu udah begini ya hidupnya. Alhamdulillah. Itu rizki yang Allah berikan setelah menikah. Rizki yang Allah berikan setelah menikah. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan rizki setelah kita menikah. Setelah putri kita menikah. Coba lihat lagi ayat yang tadi kita bacakan. Surah apa tadi? An-Nur ayat yang ke-32. Coba lanjutkan bacaannya tadi. Ada yang masih membuka Al-Qur'annya? Hah? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu dalam kondisi fakir, fuqara itu apa artinya? Fakir, bukan miskin. Ini bukan miskin, ini derajatnya di bawah daripada miskin, fakir ini. Jadi kalau kalian menikah dalam kondisi fakir, Allah yang akan memberikan kecukupan, Allah yang akan memberikan kekayaan. Yughni itu memberikan kekayaan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan ada 3 golongan orang yang wajib bagi Allah untuk Allah bantu mereka. Wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Siapa mereka? Salah satunya adalah seseorang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Jadi orang yang menikah dalam kondisi dia miskin, Allah akan bantu dia. Allah yang akan berikan rizki. Makanya ada dalam satu cerita, seorang suami yang baru menikah setahun 2 tahun lah begitu. Qadarullah dalam pernikahannya yang tahun ketiga, dia di PHK. Baru saja menjalani rumah tangga, baru 3 tahun. Di PHK oleh perusahaannya. Lalu kemudian dia terus berusaha untuk mencari pekerjaan, berusaha untuk membuka usaha baru. Mulai tabungannya berkurang karena belum ada pekerjaan yang dia dapatkan. Sampailah pada tingkat di mana tabungannya sudah hampir menipis. Sudah sampai habis. Lalu kemudian dia tidak berani untuk mengungkapkan itu kepada istrinya. Dia tulislah sebuah surat kecil pendek kepada istrinya. Wahai istriku, mohon maaf
tabunganku sudah mulai menipis. Lalu dia letakkanlah di atas meja. Karena dia takut untuk membicarakan ini kepada istrinya. Nggak tega dia membicarakan ini pada istrinya. Lihat apa jawaban daripada seorang istri yang solehah. Kata istrinya yang solehah, wahai suamiku tercinta, aku tidak takut hidup miskin denganmu, karena aku tahu bahwa kita punya Allah yang maha kaya. Lihat, karena Allah maha kaya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya yang selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala hidup terlantar begitu saja di dunia. Aku yakin Allah tidak akan mentelantarkan kita. Tuh, lihat, kalau mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Disinilah letak kenapa pentingnya seorang wanita mencari calon pasangan suaminya itu dilihat dari segi agamanya, bukan dari segi dunianya. Karena dunia itu bisa dan mudah sekali untuk diraih setelah menikah. Makanya Umar bin Khattab pernah, ya kalau bahasa kita membulilah namanya, terserahlah. Kata Umar bin Khattab, sungguh sangat kasihan nih para bujangan, udahlah miskin belum menikah lagi. Bayangkan, kalau kita kan cocok, ya iyalah namanya juga miskin gimana mau nikah gitu. Umar enggak. Umar itu kalau bisa, kamu miskin nikah gitu. Kenapa? Karena dengan menikah itulah yang akan menjadikan sebab pintu untuk mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang miskin lalu kemudian dia menikah, disitulah mulai Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan sedikit demi sedikit pintu rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, siapa yang mau menerima seorang laki-laki yang miskin? Ya cari juga. Kita harus berkaca. Kalau kita miskin, jangan datangi wanita yang kaya. Cari juga keluarga yang miskin supaya sekupu gitu. Ini kadang ada si laki-laki nggak tahu diri, nggak berkaca gitu. Udah tahu kondisi dia miskin, dia datang ke rumah wanita yang kaya gitu. Ya ditolak. 100 wanita pun dia datangnya, dia ditolak. Ya kita carilah siapa orang yang mau menerima kita. Dengan begitu kita akan memiliki tanggung jawab besar ketika sudah menikah. Ketika memiliki tanggung jawab besar, dia akan lebih banyak, lebih berusaha lagi. Lebih bekerja keras untuk mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirat maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memilih calon suami buat putri kita yang soleh itu sangat penting sekali. Karena betapa banyak orang-orang yang salah melangkah ketika mencari calon suami yang tidak diperhatikan cara beragamanya. Subhanallah, ada dalam waktu tidak lama ya, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu, terjadi suatu pernikahan yang seorang wanita ini tidak selektif dalam mencari pasangan calon suaminya. Dia hanya melihat tampilan luarnya. Oh ternyata memang seorang laki-laki itu terlihat soleh memang. Salat 5 waktunya, tidak pernah tinggal, bahkan dikerjakan di masjid. Tapi perlu juga diketahui, mencari pasangan untuk putri kita yang soleh dan manhajnya, cara berakidahnya juga baik dan benar, itu juga penting. Bukan hanya cara beribadahnya yang kita lihat secara zahir dia baik. Tapi kita tidak tahu akidahnya seperti apa ini. Ini terjadi. Belum lama bahwa ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang secara zahir memang laki-laki ini baik, soleh. Tapi dia punya pemahaman khawarij. Pemahaman khawarij ini kan suka mengkafirkan ya. Dampaknya kalau sudah suka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, dia akan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah. Sampailah pada suatu ketika si laki-laki ini menikahi perempuan itu, berjalan 1 bulan 2 bulan. Belum lama, usia menikahnya belum lama. Boleh kita katakan ini pernikahan umurnya ya masih bulan madu lah ya bahasanya ya. Di usia-usia masih bulan madu. Nah,
disitulah si suami ini mendoktrin satu pemahaman bahwa masuk surga itu gampang. Dan nanti kita bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan hidup kita berumah tangga ketika di surga. Yuk kita sama-sama meraih surga tersebut. Lalu kemudian dia ajaklah istrinya tersebut untuk melakukan bom bunuh diri. Bayangkan, ini umur pernikahannya baru sebulan 2 bulan gitu. Tapi sudah bisa didoktrin, sudah dicuci otaknya oleh suaminya tadi. Supaya ayo kita bisa lebih bahagia lagi lah hidup di dunia ini. Kita terlalu sulit hidup di dunia ini. Ada kehidupan yang kekal. Di sana kita akan dapatkan surga. Dengan cara apa? Caranya sangat mudah. Dirakitlah sebuah bom. Kemudian si istri tadi disuruhlah jalan di satu tempat rumah ibadah non muslim, tidak usah kita sebutkan. Lalu kemudian di depan pintu gerbangnya diledakkanlah bom yang dipakainya tadi. Ternyata si wanita itu subhanallah pakainya pakaian syar'i, pakai cadar, kemudian jilbabnya besar. Dan dikenal si akhwat ini rajin ngaji dulunya sebelum menikah, rajin ngaji. Anak pesantren. Tapi lihat, akibat salah di dalam memilih pasangan fatal akibatnya. Fatal sekali akibatnya. Begitu juga terkadang ada orang yang memilih pasangan suaminya yang tidak sholat. Yang penting dia dari segi dunianya mapan gitu. Tapi tidak sholat. Ini juga bahaya. Bahaya. Karena kalau seorang suami sudah tidak sholat, itu pasti rumah tangganya tidak akan menjadi suatu hal yang dia prioritaskan. Enggak, dia tidak akan perhatikan. Sholatnya aja berantakan. Urusan dia dengan Allah saja tidak dia perhatikan. Apalagi urusan dia dengan istrinya gitu. Makanya selain daripada ibadah yang terjaga dari calon anak atau menantu kita tadi, itu juga perlu kita lihat akidahnya seperti apa. Sangat penting hal itu dilakukan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa jika ada seorang laki-laki yang soleh datang kepada Anda, ke rumah Anda, lalu kemudian kita lihat agamanya baik, akhlaknya baik, kata Rasulullah SAW, fazawwijuhu, nikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki itu. Illa taf'alu, jika itu tidak dilakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadilah fitnah-fitnah di muka bumi ini. Akan terjadi fitnah-fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang nyata di muka bumi. Kerusakan yang semakin besar terjadi. Nah, di antara kerusakan yang terjadi tatkala kita tidak menikahkan putri kita dengan orang yang soleh adalah, nih di antara kerusakannya, maksiat demi maksiat akan terjadi dalam rumah tangga tersebut. Suami akan mudah ringan tangan untuk menyakiti istrinya. Suami akan bermudah-mudahan untuk berkomunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya di depan istrinya. Suami tidak malu-malu lagi untuk bercanda, ketawa ketiwi dengan perempuan-perempuan yang lain di depan istrinya. Bayangkan kalau istrinya itulah putri kita gitu. Betapa sedihnya putri kita menghadapi rumah tangga ketika mendapati suami dalam kondisi seperti ini. Betapa sedihnya putri kita jika dia mendapatkan seorang suami pulang dari kerja dalam kondisi teler. Dalam kondisi pulang membawa wanita lain gitu. Didapati chat-chat yang tidak baik di dalam HP suaminya. Betapa menderitanya putri kita mendapatkan suami yang seperti ini. Makanya perkara yang kedua ini perlu menjadi perhatian besar bagi kita sebagai orang tua. Bukan artinya kita ingin mengekang anak kita agar kita menjodohkan dia dengan pilihan kita, tidak. Silahkan dia mencari pilihan yang dia sukai, tapi kita boleh menseleksi calon menantu kita itu dari segi agamanya. Ini juga sangat penting buat anak kita. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya pasca menikah ya. Pasca menikah kadang ada duduk di pelaminan, kadang memakai gaun yang berharga mahal. Ya, Ustadz, kalau mereka mampu apa salahnya? Silahkan kalau memang mampu, tapi kan sayang tuh
Ada gaun yang dipakai sampai 7M. 7M. Pernah dengar nggak? Ada yang lebih daripada itu gitu. Cuma dipakai untuk hari itu doang. Bayangkan 7M itu kalau selesai menikah digunakan buat apa gitu. Buat usaha kayak buat. Itu udah sampai anak cucunya bisa makan gitu. Ini buat gaun doang. Ya kecuali kalau memang sudah mampu dan apalah alasannya silahkanlah begitu. Tapi ini tetap tidak baik karena termasuk berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian, minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Nikahkanlah anak kalian tapi jangan berlebihan. Kalau kita mau menikahkan putri kita, nggak punya uang nih untuk sewa gedung. Udah jangan sewa gedung. Ustadz nggak apa-apa lah, ngutang dikit-dikit nggak apa-apa lah. Berapa ibu ngutangnya? 200 juta Ustadz. Ya Allah, 200 juta dibilang dikit. Nanti setelah pasca menikah, pusing dia mau bayar utangnya kemana? Akhirnya apa? Menantunya yang dituntut. Kamu dong yang bayar, kan kalian yang nikah. Tapi kan ibu yang minjam. Loh, salah siapa ini? Bingung akhirnya. Nah, gimana seorang anak dan menantu akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tapi kita sebagai orang tua terlalu memberatkan gitu. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita, sesuaikanlah dengan kemampuan calon menantu kita. Jangan dibebankan suatu beban yang tidak mampu untuk mereka pikul. Kita tanyakan, berapa kemampuan kamu untuk menikahi anak saya? Saya sudah ada kecocokan dengan kamu ini. Kamu punya agama baik, akhlak kamu baik. Sudah ada kecocokan. Maka kita tanyakan kemampuannya. Ibu, kemampuan saya cuma ada 50 juta. Ya sudah. 50 juta itu nanti akan kami gunakan gimana caranya, walimahannya sesuai dengan dana yang ada. Udah, jangan dipaksakan. Jangan beli sesuatu yang hanya dimanfaatkan untuk di hari itu doang gitu. Habis itu selesai. Ini kesalahan. Ada lagi kesalahannya, ini banyak ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang di pasca pernikahannya itu, pas pernikahannya, di hari pernikahannya. Ada lagi wanita memakai duduk di pelaminan. Ini kan kadang kalau duduk di pelaminan, kecuali pelaminannya itu khusus ya, duduk di situ di depannya cuma undangan-undangan para wanita semua gitu. Nggak ada masalah. Yang fatal, yang salah itu adalah duduk di depan khalayak rame, para undangan laki-laki juga ada di sana. Itu yang datang di sana kan tidak semua laki-laki yang soleh kan ya. Kalau memang para undangan itu orang-orang soleh semua, yang bisa menundukkan pandangan, oh ini haram bagi saya ini untuk melihat pengantin perempuannya. Dia menunduk pandangan, nggak dilirik sama dia pengantin perempuannya. Emang ada semua calon undangan yang seperti itu solehnya? Kan enggak. Bahkan ada yang soleh pun kadang dia curi-curi pandang gitu. Wah, mukanya warna-warni ya. Cantik ternyata. Bibirnya merah banget. Itu diperhatikan itu para laki-laki yang undangan gitu. Ini kan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh wanita. Selain dia duduk di pelaminan itu ada nggak wanita yang duduk di pelaminan sebagai pengantin baru tapi nggak bersolek? Ada nggak? Dia pakaiannya pakaian biasa seperti pakaian rumahan gitu. Kemudian tanpa make up, duduk di pelaminan, nggak ada. Tentu dia akan berhias, bersolek. Ustadz sekarang sudah marak mempelai wanita itu pakai cadar ya. Tapi kan pakai cadar juga kadang alis matanya, ada hias-hiasannya, kemudian ada biasanya di pelopak mata itu dikasih apa namanya? Ibu-ibu tahu lah pokoknya. Tahu ya apa namanya itu? Entah itulah namanya, saya nggak tahu namanya itu. Itu kan ada, terlihat kadang. Kemudian pakaiannya kan beda. Pakaian pengantinnya walaupun dia udah bercadar lah, katakanlah udah bercadar, pakaiannya juga kan kadang berbeda lah daripada pakaian para undangan yang lain. Pasti bisa dibedakan. Oh ini pengantinnya. Pernah nggak ibu-ibu sekalian menghadiri suatu pernikahan yang pengantinnya itu nggak diketahui?
Mana pengantennya ini? Pernah nggak menghadiri itu? Masa nggak pernah sih? Saya pernah. Pernah menghadiri suatu pernikahan. Ini laki-laki ya, pengantin laki-lakinya saya bingung. Mana pengantin laki-lakinya? Karena pelaminannya nggak ada. Bukan nggak boleh ada pelaminan ya. Boleh-boleh saja, tapi terpisah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah ini terpisah pun tidak dibuat gitu. Pelaminannya itu nggak dibuat. Entahkah dia pakai jas kah, apalah gitu yang membedakan dia sebagai pengantin. Ini enggak. Pakainya pakaian biasa. Kayak pakaian mau pergi ke masjid. Pakai jubah, pakai peci biasa. Udah. Dia sambut tamu-tamu yang datang. Kalau ada yang tidak kenal ya udah nggak kenal. Mana pengantinnya? Orang pun bingung. Ini acara apa sih ini gitu. Nggak ada pelaminannya, nggak ada pengantinnya. Orang bingung gitu. Tapi seperti itulah yang hendaknya kita kenalkan gitu kepada masyarakat awam, bahwa pelaminan itu bukan suatu hal menjadi syarat penting dalam walimah pernikahan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan kita terkait dengan kesalahan atau dosa-dosa wanita dalam berumah tangga. Di antaranya adalah menyebarkan rahasia ranjang. Menyebarkan rahasia ranjang. Saya nggak tahu apakah ini bisa terjadi di Indonesia atau mungkin tidak terjadi, saya tidak tahu. Tapi ini kalau ada penjelasannya dan hadis Nabi SAW secara tegas melarang ini, berarti bukti bahwa ini ada kan ya? Ada. Bisa jadi seorang perempuan yang baru menikah, dia ceritakan urusan ranjangnya kepada teman perempuannya yang lain. Bisa terjadi atau tidak? Bisa. Begitu juga dengan pengantin laki-laki. Kemudian urusan ranjangnya, malam pertamanya, malam keduanya, malam seterusnya. Lalu kemudian di atas ranjangnya itu dia ceritakan seperti apa. Dia ceritakan kepada temannya. Ini terjadi. Tapi wallahu alam, apakah ini ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Wallahu alam, karena ini belum pernah saya dengarkan ada orang bercerita langsung kepada saya. Tidak pernah ada. Makanya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah mereka segan atau apa. Wah, nggak mungkin lah Ustadz. Masa ada orang yang jamaah yang cerita itu kepada Ustadz. Malulah mereka gitu. Tapi saya nggak tahu. Makanya apakah ada ini di tengah-tengah masyarakat yang mereka melakukan hubungan ranjang dengan istrinya. Lalu kemudian setelah itu di siang hari dia bertemu dengan temannya. Dia ceritakan itu gitu pada temannya. Ibu pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar juga ya? Ya makanya saya nggak tahu nih apakah ada di tengah-tengah kita atau apa, saya nggak tahu. Tapi hadis larangan itu ada. Hadis yang melarang itu ada. Menunjukkan bahwa perkara itu ada. Cuma mungkin ya karena ibu-ibu ini temannya para soleha-solehat semua. Jadi ya perkara yang terlarang ini nggak mungkin lah diceritakan gitu. Karena memang dia tahu ini nggak boleh. Beda dengan kalau kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang apa bahasanya? Para bangsat, apa? Apalah namanya itu yang tidak soleh lah ya, bahasa halusnya. Orang-orang yang tidak soleh, itu hal yang biasa aja itu yang diceritakannya. Hal biasa. Bahkan kadang dia bermegah-megahan, bukan bermegah-megahan, menampilkan, bahkan berbangga-bangga gitu. Sampai Masya Allah, sampai ada yang membuat satu konten malam pertama. Memang, mohon maaf, memang hubungan ranjangnya tidak disorot. Cuma apa yang dilakukan dari masuk kamar itu, kemudian ngapain sebelumnya. Lalu kemudian setelah itu nanti di skip sama mereka. Lalu setelahnya ngapain, tidur-tiduran di kasurnya. Itu juga dijadikan konten gitu. Nanti di-upload di YouTube. La haula wala quwata illa billah. Udah tidak ada rasa malu. Padahal perbuatan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti perbuatan setan perempuan dengan setan laki-laki. Itu adalah perbuatan setan. Lihat, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya bacakan cuma sekedar terjemahannya saja karena waktu yang membatas kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Jadi suatu ketika Asma ini mendampingi Rasul SAW, ada di sekitar Rasul SAW lah. Nah, ketika itu Asma melihat ada segerombolan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki memang terpisah. Lalu kemudian setelah Rasulullah melewati dua kelompok tersebut, laki-laki terpisah dengan perempuan, perempuan juga satu kelompok dengan perempuan yang lainnya. Lalu kemudian Asma mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Asma, ya Rasulullah, apakah mereka kumpul-kumpul itu tidak menceritakan hubungan intim mereka di atas kasur? Kata Rasulullah, ya saya nggak tahu gitu. Coba ditanyakan ke mereka gitu. Coba tanyakan mereka. Lalu orang-orang yang tengah berkumpul tadi pun terdiam gitu. Ketika ditanyakan itu semua mereka terdiam gitu. Lalu Asma langsung berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh mereka semua telah melakukan itu, telah bercerita gitu. Laki-laki sama teman-temannya laki-laki menceritakan hubungan intimnya dengan istrinya semalam. Perempuan juga cerita dengan suaminya gitu. Cerita itu mereka lakukan ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Janganlah sekali-kali kalian melakukan hal itu, wahai para sahabat. Sesungguhnya perbuatan itu sama dengan setan laki-laki yang berhubungan intim dengan setan perempuan di tengah jalan. Di tengah jalan. Bayangkan kalau tengah jalan itu kan tempat orang lalu lalang kan ya. Sementara orang-orang sekitarnya melihat apa yang dilakukan oleh keduanya. Itu perbuatan menceritakan urusan ranjang semalam dengan temannya itu sama seperti seakan-akan dia berhubungan dengan istrinya di tengah jalan dan dilihat oleh orang banyak. Nggak ada ubahnya seperti binatang gitu. Itu sama saja seperti perbuatan lebih parah daripada binatang. Kalau binatang ya mungkin nggak ada malu karena memang dia nggak punya akar pikiran gitu. Beda dengan manusia. Ini manusia kalau sudah melakukan hal itu, Ustaz, nggak mungkin dia melakukan itu di tengah jalan. Iya, nggak mungkin. Tapi itu lebih parah. Bisa lebih parah dia lakukan tatkala dia melakukan dengan istrinya di tempat tertutup, di kamarnya. Tapi dia ceritakan kepada orang lain. Karena itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan berhubungan intim di tengah jalan. Itu perkara yang sangat dimurkahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk orang yang seperti itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Kata Rasulullah, itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Kata Nabi SAW, manusia yang paling jahat, manusia yang paling jelek dan buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang dia datangi istrinya, begitu juga sebaliknya istri mendatangi suaminya, artinya berhubungan intim di kamarnya, lalu kemudian dia share rahasia itu kepada orang. Dia ceritakan kepada orang lain, kepada siapapun itu. Nggak ada kebutuhannya. Dia cuma hanya sekedar ingin berbangga-banggahan doang gitu. Nggak ada kebutuhannya. Kecuali memang ada kebutuhannya. Kalau nggak ada kebutuhannya ngapain itu diceritakan pada orang lain? Haram hukumnya. Ini perbuatan dosa. Baik, berikutnya. Di antara dosa yang lainnya yang dilakukan wanita dalam urusan rumah tangga adalah seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya. Seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya. Ini adalah perkara yang dibenci oleh syariat. Bahkan mendapatkan laknat dari para malaikat. Bukan 1-2 malaikat ya yang melaknat. Seluruh malaikat yang ada di langit. Bayangkan berapa jumlah malaikat tersebut. Kalau sudah dilaknat oleh malaikat, akan adakah kemungkinan bagi seorang wanita itu mendapatkan rahmat Allah di malam tersebut? Tidak akan mungkin. Karena kalau sudah malaikat yang mendoakan laknat
itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ini menjadi titik fokus kita sebagai seorang wanita. Jangan sampai ada ajakan suami untuk suami yang sedang berhasrat untuk melampiaskan hasratnya tersebut, lalu kemudian diajaklah istrinya, ditolak. Ini adalah perkara yang sangat tercelah yang dilakukan oleh seorang istri dalam Islam. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kewajiban bagi seorang istri untuk menyambut ajakan suaminya. Andai kata suaminya itu mengajaknya setiap hari, ya layani. Wajib hukumnya. Ustadz, setiap hari, waduh, gimana Ustadz? Ya gimana apanya, enggak ada gimana-gimananya. Ya harus memang itu kewajiban. Kecuali kalau memang ibu punya alasan. Alasannya apa? Kok ibu sampai menolak? Alasannya Ustadz, saya malas aja gitu. Oh setiap hari sih kan bosan. Itu bukan alasan. Sekali lagi, itu bukan alasan. Menolak karena bosan, masa tiap hari. Itu bukan alasan. Bahkan kata para ulama, meskipun seorang istri itu sedang haid, lalu kemudian suaminya pengen bersenang-senang nih dengan istrinya, mau bercumbu dengan istrinya, mohon maaf mungkin peluk-pelukan dengan istrinya dan seterusnya. Yang penting suami itu merasa hasrat yang dia miliki yang sedang memuncak terlampiaskan gitu. Walaupun dalam kondisi istrinya sedang haid gitu. Tetap harus dilayani suaminya. Walaupun dalam kondisi haid. Cuma ada batasannya. Bagi seorang istri tatkala kondisi dia sedang haid, hanya bagian, mohon maaf, bagian kemaluannya saja yang tidak boleh gitu. Hanya area itu saja yang tidak boleh didekati oleh suaminya. Selain daripada itu, apapun yang bisa dilakukan oleh istri untuk memuaskan suaminya, tatkala dia sedang haid, tetap sang istri ini berkewajiban untuk memuaskan sang suami tersebut. Karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ini adalah hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Nah, ini perkara ini betapa banyak dilalaikan oleh para perempuan gitu. Perempuan yang di sana, yang di luar sana. Nanti kalau saya tidak jelaskan ini, ibu-ibu mengira saya menuduh ibu-ibu sekalian. Tidak. Ada yang di luar sana. Ini banyak dilalaikan oleh para istri gitu. Dengan alasan cuma bosan, lagi tidak mood. Ada yang mengatakan lagi enggak mood. Diajak sama suaminya. Emang harus nunggu dia mood dulu baru kemudian suaminya melampiaskan hasratnya kepada istrinya? Enggak harus. Untuk berhubungan intim itu mohon maaf. Tidak harus menunggu istri sedang ada mood untuk melakukan itu. Enggak. Selama suaminya ngajak, udah tunaikan. Sesibuk apapun kita sebagai istri, emang suami enggak bisa perhatiin apa? Saya sedang masak. Sedang masak juga diajak. Walaupun ibu sedang masak, suami tahu ibu itu sedang sibuk di rumah. Bukan masak doang, ada yang sedang nyuci, ada yang ngepel. Semua pekerjaan rumah tangga kadang secara umum dikerjakan oleh para istri. Jadi tidak ada alasan yang namanya pekerjaan rumah lalu menomor 2, menomor 3 atau menomor sekian kan ajakan suami. Jadi yang dinomor utamakan adalah ajakan suami, baru kemudian pekerjaan rumah tangga. Lihat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat alat tanur." Alat tanur ini bisa diterjemahkan adalah sedang sibuk di dapur. Tanur ini ada yang mengatakan sedang masak, sedang goreng, apalah pokoknya sedang sibuk di dapur lah. Orang kalau seorang ibu kalau sibuk di dapur ngapain dia? Bersolek. Nggak mungkin bersolek kan? Masak. Nah kata Rasul SAW, apabila suami memanggil istrinya
untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya di sini maksudnya adalah kebutuhan biologisnya, kebutuhan hasratnya agar terlampiaskan. Dipanggil oleh suaminya, Umi atau Umu siapa dipanggil, atau panggilan sayang apa gitu. Kan biasanya pasangan kan punya panggilan masing-masing ya. Saya nggak tahu lah. Ibu-ibu punya panggilan apa? Ada beb, ada zaujati, ada sayang, ada apalah. Kalau udah dipanggil sama suami itu panggilan itu lebih daripada panggilan presiden. Itu lebih daripada panggilan anak kita yang masih kecil, Bu. Itu anak kita kalau udah manggil kan, adanya anak kan, Bunda, Umi, Umi, Umi. Itu kalau anak kita yang manggil, kita cepat biasanya datang. Iya nak, apa nak? Nah, suami itu kalau udah manggil, itu panggilannya lebih daripada panggilan anak kita. Jangankan anak kita, andai kata presiden sekalipun manggil kita, itu tidak lebih hebat daripada panggilan suami kita gitu. Jadi panggilan suami itu panggilan yang luar biasa. Panggilan yang paling hebat. Apalagi panggilan itu adalah panggilan urusan ranjang. Suami tidak mau tahu apakah ibu sedang menggoreng. Suami tidak mau tahu apakah sedang merebus air. Tidak mau tahu. Yang penting tunaikan dulu panggilannya. Andai kata ibu sedang menggoreng lalu kemudian menunaikan panggilan istri sampai gosong tuh gorengan. Biarkan aja, nggak apa-apa. Biarkan. Ya kalau kebakaran janganlah pula. Kalau gosong kan hanya sekedar menyia-nyiakan sebagian harta nih. Sebagian harta. Ustaz kan haram hukumnya menyia-nyiakan sebagian harta sampai gosong seperti itu. Ya gara-gara panggilan suami gimana lagi? Maslahatnya lebih besar daripada sekedar gosong gitu. Kalau gosong bisa dibuang, goreng lagi yang baru gitu. Kalau panggilan suami, kemudian tidak ditunaikan, kemudian suami mulai merajuk, tahu merajuk Bu? Hah? Apa? Ngambek. Wah itu urusannya susah itu. Urusannya susah. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpanjang lanjutkan lagi nih masalah ini? Gak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Karena poin ini juga poin penting yang harus diperhatikan oleh para istri. Bahkan dalam satu riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika seorang suami memanggil istrinya dalam kesibukan apapun, kalau tadi dalam urusan dapur ya, kalau ini mungkin saja ibu-ibu sekalian sudah dalam kondisi rapi, mau kajian gitu. Ya Allah, mau kajian. Orang bukan mau ngapa-ngapain, dipanggil sama suami. Sayang, mau kemana? Paling udah tahu hari ini ada kajian gitu. Kok cepat banget sih jam segini udah keluar? Sini dulu, sini dulu. Udah datangin dulu tuh panggilan suami. Nggak bakalan lama kok gitu. Nah setelah itu udah selesai ngaji bisa. Hah? Udah selesai ngajinya? Oh mandi. Ya itu harus lah. Itu, maksudnya itu harus. Nah, setelah itu, setelah mandi, baru kemudian ngaji. Artinya nggak menghalangi kita untuk tetap ngaji gitu. Nggak menghalangi tetap kita untuk bisa ngaji. Lihat. Kita lanjutkan apa enggak nih? Baik, para hadirat maka dari Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha, andai kata suaminya itu memanggil dia, meminta dia, wahya ala qatab, istri itu sudah berada di atas kendaraan gitu. Apalagi kalau ada seorang istri yang baru buka pintu gitu, dipanggil sama suaminya. Ini sudah di atas kendaraan. Anggaplah ibu sudah masuk
masuk mobil gitu. Udah tutup pintu mobilnya, dipanggil sama suaminya, telepon. Sini dulu sebentar. Turun, tinggalkan dulu, parkirkan lagi mobilnya. Ustadz, ini udah naik Grab. Udah dipesan Grabnya udah dipesan. Udah nggak usah dipikirkan Grab itu. Batalin lagi Grabnya. Mohon maaf Pak, saya batalkan. Ustadz, saya udah masuk ke dalam mobilnya. Udah bayar, kerugiannya berapa sih? Bayar, udah tinggalkan dulu. Bapak kalau mau tunggu saya soalnya ada urusan penting dulu nih. Sebentar ya Pak. Nggak usah diceritakan urusannya apa. Sebentar ya Pak, kalau Bapak mau tunggu. Tapi kalau Bapak tidak mau tunggu, ya udah saya harus bayar ganti rugi berapa ini? Saya ganti 10.000 ya. Nanti 10.000, suruh pergi, udah. Nanti baru kemudian pesan lagi. Nggak ada alasan udah bayar Grab Ustaz, udah dipanggil, udah dan seterusnya. Nggak ada. Karena kata Rasulullah SAW, andai kata seorang istri itu udah di atas kendaraan, udah rapi-rapi, udah masuk kendaraan, dipanggil, masuk lagi gitu. Kenapa? Karena itu lebih hebat daripada kita melalaikan panggilan daripada sang suami gitu. Teringat satu hadis Nabi SAW yang perlu kita ingat sebagai seorang istri adalah Nabi SAW mengatakan iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang, maksudnya adalah melakukan hubungan biologis, hubungan intim, fa'abat, lalu kemudian istrinya enggan, enggak mau, fabata ghadban, lalu kemudian di malam itu suaminya tidur dalam kondisi murka, dalam kondisi ngambek kepada istrinya, la'anat hal malaikat. Malaikat akan melaknat seorang istri tersebut sampai kapan? Hatta tusbih, sampai pagi hari. Kalau di pagi hari itu ternyata sang suami belum juga memberikan maaf, keridhoannya, kerelaannya terhadap penolakan semalam, maka bisa jadi laknat malaikat itu terus berlanjut sampai siangnya. Lihat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min rajulin, tidak ada satupun seorang suami yang dia mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim, lalu kemudian istri itu enggan atas ajakan tersebut, illa, kecuali kana alladzi fis sama, siapa saja makhluk Allah yang ada di langit, sakhiton 'alaiha, murka kepada sang istri tersebut. Sampai kapan kemurkaan para malaikat kepada istri itu? Hatta yardha anha, sampai suaminya ridha. Bayangkan, sampai suaminya ridha. Kalau kita punya suami yang punya sifat ngambeknya lebih dari sehari 2 hari, bayangkan itu sampai sehari 2 hari, berapa jam kita akan selalu mendapatkan kemurkaan dari malaikat gitu. Baik, perhadiran mereka Allah SWT. Mungkin poin ini kita sudahin dulu. Jangan terlalu lama, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Nggak tahu nih, ini poin keberapa ini sekarang ini? Hah? Masih 5. Padahal ini ada sekitar 30 ini. Ya udahlah. Ya kita bahas semampu kita yang bisa kita bahas lah ya. Baik, yang berikutnya. Tidak berhias untuk suami. Malas bersolek. Bersoleknya ketika pengantin baru doang gitu. Malam pertama, ya kedua, ketiga, keempat, seterusnya udah biasa-biasa. Lupa lagi bersolek. Lalu kemudian bersoleknya kapan lagi? Kalau mau ke pasar, mau kondangan, mau keluar rumah, bersolek tuh. Tapi kalau untuk suaminya apa yang ada aja lah Ustaz, dah cukup lah itu. Pakai daster juga udah cukup lah buat suami. Ngapain lah pakaian-pakaian yang bagus, toh juga di rumah. Udahnya pakai dasternya bolong-bolong. Kemudian warnanya udah nggak tahu lagi tuh warna daster warna apa gitu. Itu daster yang udah entah 10 tahun yang lalu, entah berapa tahun yang lalu gitu.
Alasannya kenapa masih dipakai, kata suaminya. Karena nyaman gitu, nyaman. Ini pakaian yang ternyaman yang saya miliki dalam lemari. Masya Allah, alasan yang luar biasa. Padahal malas doang gitu. Malas sama sayang sama pakaiannya. Kalau untuk suami hitung-hitungan gitu. Tapi kalau untuk luar suami gitu, itu parfum yang terbaik digunakan, pakaian yang terindah dia pakai. Kemudian banyak hal lah yang tidak dia harusnya dia lakukan untuk suami, tapi itu tidak dia peruntukkan untuk suaminya. Ini adalah perkara yang sangat mengecewakan. Tidak hanya kecewa, dan ini bagian daripada dosa yang dimiliki oleh wanita tatkala dia tidak berhias untuk suaminya. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, perempuan yang terbaik itu, perempuan yang terbaik adalah ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan suami. Kata Rasulullah, "Idza nazarta ilaiha sarratska." Jadi perempuan yang baik, perempuan yang solehah. Kalau dalam hal ini kalau dia sudah bersuami berarti istri yang soleha adalah apabila dilihat oleh suaminya membahagiakan suami. Suami senang gitu ngelihatnya. Kalau suaminya senang kalau ibu-ibu itu di rumah wajahnya berwarna-warni, itu wajahnya diwarna-warniin kayak kenapa gitu. Jangan pakai yang warna-warni kalau di muka itu apa sih namanya? Make up. Bukan make up ya. Entah apalah namanya, saya nggak terlalu paham nih urusan perempuan. Tapi itulah artinya untuk berhias, bersolek. Ustadz itu harganya mahal, masa tiap hari dipakai gitu. Ya kalau suami yang beliin ngapa emang? Orang uang-uang suami kok. Kecuali suami bilang, jangan beli-beli sering ya sayang ya, jangan beli sering-sering. Sesuaikan dengan kantong suami ya. Ya udah kalau begitu semampunya lah kita. Yang penting kita tetap tampil indah, tampil cantik. Bagaimana supaya penampilan kita itu bisa membahagiakan suami kita gitu. Jangan sampai penampilan kita itu menjadikan suami kita pulang kerja dalam kondisi capek, ngelihat kita tambah capek. Ya Allah, suami udah capek pulang kerja, kemudian ketok pintu, ketemu istri, rambutnya carut marut, berantakan. Ada nasinya, ada bawangnya. Bukan ibu-ibu di sini, bukan ibu-ibu di sini. Saya kan cuma cerita ada ibu-ibu yang di sana. Masya Allah, masa ibu-ibu yang di sini masih kayak gitu? Itu keterlaluan banget gitu. Kalau ada ibu-ibu yang ngaji, yang udah ngaji di sini, lalu kemudian dia menyambut suaminya pulang kerja, rambutnya berantakan, rambutnya itu nggak rapi. Bukan rambutan, rambutnya itu nggak rapi. Ya Allah, udahlah. Kalau begitu saya udah nggak mau lagi lah ngajar gitu. Kalau selama ini ngaji tapi nggak ada prakteknya gitu. Harusnya ibu kalau udah ngaji di sini, dimanapun ngaji, itu menjadikan suami ibu semakin bahagia gitu. Ini nggak ada istri semakin ngaji, semakin sering ngaji, semakin dicurigai oleh suaminya. Ini ngaji apaan sih istri saya ya? Makin lama makin menjadi-jadi nih petantang-petenteng di hadapan suaminya. Semakin berani sama suaminya. Apa yang dibahas di kajian itu? Akhirnya suami bukan malah tertarik untuk ikut kajian, malah semakin memusuhi kajian tersebut. Nah, tujuan daripada seorang wanita diizinkan oleh suaminya untuk ngaji itu supaya semakin bahagia suaminya. Jangan sampai suaminya pulang capek-capek dari kerja, ketek bau, asem. Kemudian suaminya cium pipinya bau bawang. Kemudian baru bangun tidur ada bau incesnya. Ya Allah, ini suami nggak kebayang ini mendapati kondisi istrinya seperti ini.
Tapi kalau keluar rumah mandinya sampai setengah jam, kemudian sabun yang digunakan, itu harusnya yang mendapati semua fasilitas itu, maksudnya kecantikan ibu, kemudian apalah semuanya yang ibu miliki, itu fasilitas semua itu harusnya didapati oleh suami gitu. Jangan orang lain yang menikmatinya. Ini banyak nih perempuan-perempuan yang di luar sana, malah kecantikannya itu dinikmati oleh orang lain. Nah, kecantikannya itu hilang kalau sudah di rumah. Udah nggak cantik lagi tuh istri kalau udah di rumah. Tapi kalau di luar, Masya Allah, dialah seakan-akan yang paling cantik dari sederetan perempuan gitu. Kan yang di luar, tadi kan sudah sebutkan di luar nih. Bukan ibu-ibu di sini. Iya, tadi saya udah tegaskan lagi nih. Ibu-ibu yang di luar, Masya Allah, itu paling cantik kalau udah keluar gitu. Kalau di rumah, dialah yang paling jelek. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ungkapan ya, dan ini memang bukan sekedar ungkapan seorang ahli ilmu ya. Jadi ada satu pertanyaan, satu pernyataan juga yang pernah disampaikan kepada seorang ulama. Seorang ini mengadukan masalah istrinya. Bertanyalah kepada salah seorang alim ya, seorang ulama. Wahai Ustadz, bahasa kita gitu lah. Wahai Ustadz, dulu perasaan istri saya itu sebelum saya menikahinya, istri saya itu cantik sekali gitu. Makanya saya mau menikahi dia. Sebulan, 2 bulan masih cantik. Setahun, 2 tahun. Masuklah tahun yang ke-10, istri saya itu sudah tidak terlihat cantik lagi. Ada apa ya wahai Ustadz dengan saya ini atau dengan istri saya? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, istri Anda sebenarnya tetap dalam kondisi cantik. Walaupun semakin tua perempuan itu, dia bisa semakin lebih cantik lagi daripada dia masih mudanya. Apa yang menjadikan istri Anda tidak cantik di depan wajah Anda, di depan Anda? Karena Anda keluar matanya jelalatan. Ya, biasanya namanya suami kan kerja di luar. Nah, istrinya tuh nggak ada perubahan gitu. Yang tadinya hidungnya mancung, kalau dia udah tua emang hidungnya jadi pesek, enggak kan? Tetap mancung kan? Kalau dia menikahi istrinya tadi, ya misal kulitnya itu sawo matang ya. Emang bisa berubah jadi ubi gosong yang dipanggang, enggak kan? Hitam gitu, kayak bakar ikan yang gosong. Kan enggak. Tetap akan seperti itu. Apa yang menjadikan istri itu jelek di mata suami? Ya karena suami itu matanya jelalatan di luar. Lihat yang bening-bening, yang cantik-cantik di luar, pulang ke rumah lihat wajah istri. Ternyata wajah istri tidak lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang dilihatnya tadi gitu. Makanya tugas kita lah sebagai seorang istri membantu suami agar suami bisa menundukkan pandangan di luar gitu. Jadi kesalahan ini tidak hanya difokuskan kepada seorang suami. Tuh kan, suami yang salah. Karena suami sendiri sih kalau keluar tuh nggak pernah nundukkan pandangan. Matanya jelalatan, kiri, kanan. Lihat paha orang gitu. Ya iyalah, sampai di rumah lihat lihat istri nggak secantik yang dilihat di luar gitu. Nah makanya tugas seorang istri juga bantu suami bagaimana caranya suami bisa menundukkan pandangannya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai istri berhias, bersolek di rumah. Kemudian bersikap baik dengan suami gitu. Jangan sampai kita kalah dengan perempuan-perempuan penggoda di luar sana gitu. Jangan sampai suami kita digoda sama perempuan-perempuan yang di luar gitu. Apa nama istilahnya? Pelakor apalah, nggak tahu lah namanya. Yang penting jangan sampai itu terjadi. Jadi dibantu. Ustadz saya pengennya begitu. Ya kalau ibu pengennya begitu, maka jagalah kecantikan ibu-ibu sekalian
dengan selalu berhias. Ustadz, saya umurnya udah 60 tahun. Ada yang 70 tahun, udah nenek-nenek. Masa masih berhias? Emang ada larangan nenek-nenek berhias gitu di depan suaminya? Enggak. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Orang juga yang namanya kakek-kakek tetap juga ada hasratnya dengan perempuan, iya tidak? Nah, apalagi kakek-kakeknya keluar. Oh, luar dia entah kemana main. Ya kalau kemudian dia melihat perempuan, dia untuk melampiaskan syahwatnya tadi, ya harusnya kepada istri. Makanya sebagai istri tidak boleh ada istilah usia tua menjadikan dia tidak berhias, tidak. Itu bukan alasan. Setua apapun, ya kalau memang memungkinkan untuk berhias, tetap harus berhias. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ke-7 berarti. Ke-6. Yang ke-6, nusuz dan tidak taat kepada suami. Ini adalah kesalahan. Nusyuz. Nusyuz ini artinya pembangkang. Membangkang, tidak taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik ya. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ketika suami minta sesuatu, minta tolong atau nyuruh lah, apalah gitu. Nah, kalau bisa itu dilakukan dan itu perkara yang baik, maka kerjakan. Tidak bertentangan dengan syariat nih permintaan suami, kerjakan. Kecuali yang kedua, jika yang diminta oleh suami itu bertentangan dengan fitrahnya perempuan. Nah, itu baru kemudian tidak boleh, tidak mengapa kita menolak permintaannya. Apa contohnya? Apa contohnya? Biasanya permintaan suami, tapi itu bertolak belakang dengan fitrahnya perempuan. Naik genteng. Naik genteng, iya ya. Naik genteng cocok. Itu bukan tugas perempuan. Itu bukan tugas istri. Apalagi contoh misalnya? Hah? Enggak, itu bertolakan dengan syariat. Kalau itu udah jelas. Jadi ada dua yang tidak boleh dipatuhi oleh istri ketika diminta oleh suami. Yang pertama, jika bertentangan dengan syariat. Itu boleh ditolak. Yang kedua, apabila bertolakan dengan fitrahnya perempuan. Misalnya suaminya minta tolong ke istrinya, sayang, itu ban motor saya bocor. Tolong deh kamu benarin. Gimana caranya supaya saya kerja motornya bisa dipakai lagi gitu. Nah, itu kan bertentangan. Masa disuruh istrinya bongkar ban itu? Masa istrinya disuruh dorong bengkel lewat sampai 2 kilo sana dorong motor gitu? Nah, itu kan tidak sesuai dengan fitrahnya perempuan. Itu ya laki-laki lah gitu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bersedia, alhamdulillah, masya Allah, silakan, tidak ada masalah. Tapi andai kata itu ditolak, maka tidak termasuk dalam poin pembahasan kita ini yang disebut dengan nusyuz tadi. Tidak termasuk dalam perbuatan nusyuz. Apa itu? Tidak taat kepada suami. Kadang ada istri yang di luar sana, kalau di awal-awal nikah, masya Allah, belum diminta sama suami, udah dikerjain gitu. Hebat nggak tuh istri? Hebat banget. Belum diminta sama suaminya, udah disiapin sepatu suaminya mau kerja, kaos kakinya diletakkan situ, baju yang mau dipakai besok udah disiapin. Udah disiapin semua rapi, belum diminta. Tapi udah berjalannya rumah tangga 10 tahun, 15 tahun, ditanya sama suaminya, mana kaos kaki saya sebelah lagi? Mana saya tahu, kaos kaki siapa, nanya ke siapa? Tuh jawabannya. Itu kalau udah rumah tangganya udah 10 tahun. Sama suaminya pulang kerja, sayang, tolong bikinin dulu kopi dong. Bikinin kopi. Kayak raja aja. Emang susah amat sih bikin kopi. Tinggal seduh di sana ada air panasnya. Kopi juga kopi saset, tinggal dibuka sasetnya, diaduk udah selesai. Manja amat sih. Kayak anak kecil aja. Semua mau disuapin. Nah, jangan seperti itu. Jangan. Ini kan perkara-perkara yang baik. Yang diminta suami nggak ada bertentangan dengan syariat.
Yang diminta suami perkara yang baik. Jangan sampai ada penolakan-penolakan. Walaupun itu perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil kok. Ya perkara suami minta diambilkan. Kalau bisa diambilkan, ambilkan. Tidak ada masalah. Kalau kita bisa menundanya, kasih tahu alasannya dengan cara yang baik. Mas, bentar ya. Anaknya lagi rewel nih. Bentar ya. Udah. Suami juga kalau mendengarkan alasan kita seperti itu, dia akan gerak sendiri kok. Dia akan gerak sendiri, ambil sendiri gitu. Dan kadang kalau dia melihat istrinya lagi repot banget, udah dia kerjain sendiri gitu. Karena dia tahu kondisi istrinya. Tapi kalau memang udah dasar istrinya, karena memang pernikahannya udah berlalu lama, udah yang tadinya harum menjadi bau, kalau udah ketahuan lah baunya itu udah ketahuan gitu. Kalau di awal-awal kan masih bisa disembunyiin, baunya itu masih bisa sembunyiin. Tapi kalau udah setahun 2 tahun udah nggak bisa disembunyiin, udah ketahu, kebongkar. Nah, oleh karenanya para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat nusus ini adalah termasuk perkara dosa yang dilakukan oleh istri. Baik. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasluh li basharin an yasjuda li basarin. Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh sujud kepada seorang perempuan atau seorang istri tidak boleh sujud kepada suaminya. Nggak boleh. Andai kata itu boleh, maka itu akan layak gitu. Artinya sangat berhak sebenarnya seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Cuma karena memang tidak dibolehkan dalam syariat. Ini menunjukkan kata Rasul SAW, min idhami haqqihi. Saking besarnya haknya suami. Saking besarnya hak suami itu, andai kata sujud pun boleh, maka istri itu dibolehkan sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi biyadi, law kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qarhatan tanbajisu bil qabhi wal sadid thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata seorang suami itu dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya atau ujung kepalanya terdapat kucuran darah atau nanah ya. Qaih itu bisa diartikan darah yang busuk itu. Kalau udah membusuk dia nanti akan menjadi nanah kan ya. Dan nanah, andai kata ada seorang suami itu seluruh kulitnya tuh berdarah gitu. Nanah darah gitu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Summastakbalathu. Lalu kemudian seorang perempuan itu memeluk suaminya. Istakbalathu, dipeluk suaminya dalam kondisi seperti itu. Falahasathu, lalu kemudian dia jilat. Masya Allah, siapa yang mau jilat nanah sama? Andai kata nih kata Rasulullah, andai kata dia punya suami seperti itu. Ma'addat haqqahu, maka apa yang dilakukan oleh istri tersebut belum dikatakan mampu untuk menunaikan hak suami. Belum dikatakan dia melaksanakan hak suami. Lihat, sebakti apa itu istri? Kalau ada istri yang punya suami cacat seperti itu, masih setia melayani suami. Lalu kemudian kata Rasulullah, pelayan yang luar biasa kepada suami dalam kondisi cacat seperti itu, belum dikatakan sang istri itu mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai istri. Kan gak ada seorang istri yang punya suami secacat itu, seburuk itu gitu. Gak ada. Nah, apa yang sekarang yang menjadi tugas kita sebagai istri, pelayanan-pelayanan kita kepada suami, itu pelayanan-pelayanan semuanya belum sebanding dengan gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Ya atau tidak? Belum sebanding. Ini luar biasa nih pelayanannya terhadap suaminya. Nah, apa yang sekarang kita rasakan sebagai istri, pelayanan kita jauh di bawah apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan oleh Rasul saja kata Nabi ini belum bisa dikatakan melaksanakan seluruh haknya.
menunaikan seluruh hak suami. Nah, apalagi sekedar melayani suami yang ringan-ringan, buatkan makanannya, buatkan sarapannya, buatkan kopinya, tehnya, dan seterusnya. Itu kan perkara-perkara yang jauh lebih ringan daripada apa yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkara-perkara yang diminta oleh suami, yang hal-hal yang kecil, yang remeh, temeh seperti itu, maka hendaknya jangan disia-siakan. Baik, makanya dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seorang perempuan yang sudah menikah, Nabi bertanya, kata Nabi SAW, apakah anda sudah menikah? Kata perempuan itu, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Lalu bagaimana anda memperlakukan suami anda? Kata seorang sahabat perempuan itu, ya Rasulullah, aku melayani suami selama aku mampu melakukannya. Selama aku mampu, aku tetap dan selalu melayani suamiku, ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki au naruki. Perhatikan baik-baik suami anda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga bagi anda dan neraka. Bisa jadi dia surga atau malah menjadi neraka buat kita. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang berikutnya yang menjadi dosa bagi wanita di dalam rumah tangga adalah mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Baik, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan erat dengan poin yang kita bahas ini, yaitu mengingkari kebaikan suami. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan api neraka kepadaku. Kata Nabi Sallam, api neraka itu diperlihatkan kepadaku. Ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Kenapa? Karena keingkarannya. Ditanya oleh para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, apakah wanita tersebut mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, tidak. Perempuan itu tidak kufur, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Nih, mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Andai saja seorang suami berbuat baik kepada seorang istri selama bertahun-tahun lamanya, lalu si istri melihat sedikit saja kesalahan ada pada suaminya, lalu dia mengatakan dengan ngomel, dengan ngambeknya, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali ada pada dirimu. Inilah bentuk kekufuran seorang istri kepada suaminya. Jadi satu kesalahan suami itu bisa melupakan ratusan ribuan, mungkin ratusan ribu kebaikan yang sudah dilakukan suami. Ya namanya manusia biasa. Suami kita kan bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Biasalah manusia ketika jatuh kepada kesalahan itu manusiawi, kesalahan. Jangan sampai satu kesalahan atau beberapa kesalahan yang dilakukan oleh suami lalu itu dijadikan penghapus kebaikan-kebaikan yang selama ini telah diberikan oleh suami gitu. Kalau itu terjadi pada diri seorang istri, maka ini adalah perkara yang menjadikan seorang istri itu jatuh kepada dosa besar. Jangankan suami yang berbuat baik kepada kita. Orang lain aja kalau berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih nggak? Ada upaya nggak kita untuk membalas kebaikannya? Ada. Itu kalau kepada orang. Tapi kepada suami? Pada suami? Ora. Ora, kalau bahasa apa ora itu? Saya sering dengar itu, ora Ustadz katanya. Jadi saya ikut-ikutan juga jadinya. Ora itu enggak ya?
Enggak. Kalau suami yang berbuat baik, enggak ada. Bukan enggak ada ya, bukan ibu-ibu di sini sekali lagi, saya tekankan lagi nih. Enggak ada itu ibu-ibu yang di luar sana. Kalau suaminya pulang terus ngasih belanja, makasih ya Mas. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiik, udah beliin aku ini, udah beliin ini. Jarang. Yang ada apa? Ya beliin yang ini lagi. Kan udah ada. Ya kecil amat sih. Kenapa yang lebih besar? Kan baru gajian. Nah, itu bentuk kekufuran seorang istri kepada suaminya. Sekecil apapun pemberian suami, ya kita syukuri, kita berterima kasih gitu. Kalau bisa kita balas, kalau bisa kita membalas kebaikan suami itu balas. Ustadz, saya nggak kerja, saya nggak bisa belikan hadiah untuk suami saya. Ya sudah, minimal ibu berterima kasih, ucapkan jazakallahu khairan, doakan suaminya, doakan kebaikan-kebaikan agar Allah membalas suami kita dengan balasan yang baik, agar dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan. Itu yang harusnya kita lakukan. Coba kita doakan suami kita itu di depan dia. Itu semakin senang. Besok ibu-ibu dibeliin hadiah lagi loh. Cobalah kalau nggak percaya. Dibeliin lagi. Nggak sekali dibeliin. Kalau istri pandai berterima kasih ke suami, apalagi ada usaha untuk membalas apa yang diberikan oleh suami dengan hadiah pula, itu akan terus bertukar hadiah antara suami istri. Jangan dengan teman doang bertukar hadiah. Sama teman, Masya Allah. Temannya ngasih ini, besok nanya suaminya, saya mau ngasih apa ya ke teman itu ya? Nanya ke suami. Suaminya mikir, lu pernah ngasih apa sih sama saya ya? Tuh, bayangkan suami seperti itu. Mikir dia. Dia mikirin temannya besok mau ngasih apa ya ke teman itu. Nanyanya ke suami. Suami dia udah berumah tangga sampai 10 tahun. Masih bisa dihitung jari tuh suami dikasih apa sama istrinya gitu. Nah, itu kadang tidak kita sadari sebagai istri. Bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu di luar sana. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Karena apa yang dilakukan oleh suami, sejelek apapun suami, sekecil apapun yang diberikan oleh suami, itu adalah suatu kebaikan yang harusnya kita sambut pula dengan kebaikan. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, wa fi riwayatin la tashkuru zawjaha wa hiya la tasni anha, la tastaghni anha. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat seorang istri. Di hari kiamat Allah tidak akan lihat. Bayangin, dicuekin sama Allah. Ini kan ancaman yang luar biasa. Kita kalau dicuekin sama teman dekat aja, udah galau kita. Kenapa sih teman-teman saya sudah pada cuekin saya ya? Nggak ngajak saya ngomong, nggak pernah nyapa saya lagi. Kita akan bertanya-tanya itu. Padahal teman doang tuh yang cuekin kita, tetangga doang. Ini nanti pada hari kiamat Allah loh yang cuekin kita gitu. Nggak dilihat sama Allah. Jangankan dipanggil Fulana binti Fulana dengan panggilan yang lembut oleh Allah. Jangankan dipanggil, dilihat aja enggak sama Allah. Bayangin itu. Siapa itu seorang istri yang tidak dilihat oleh Allah? Kata Rasulullah, la tashkuru li zawjiha. Yang seorang istri tidak bersyukur kepada suaminya. Wahia la tastaghni anha. Padahal seorang istri itu sangat membutuhkannya. Dia masih membutuhkan suaminya gitu. Masih membutuhkan untuk dinafkahi. Masih membutuhkan kasih sayang suaminya, perhatian suaminya. Tapi nggak pernah terima kasih gitu. Nggak pernah bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu ya suatu kewajiban. Coba deh bersyukurnya juga kepada suami. Berterima kasihnya pada suami gitu. Jangan cuma kata-kata syukron itu sering kita ucapkan kepada orang lain. Syukron ya bu, syukron ya, syukron ya. Sama suami, hitungan syukron itu kayaknya sehari aja susah gitu. Padahal siapa yang lebih banyak kebaikannya? Teman kita atau suami kita? Ya pasangan kita, suami kita. Kalau saya, istri saya gitu. Dia yang lebih banyak gitu. Yang lebih banyak berbuat baik kepada kita gitu.
Harusnya ucapan syukron, jazakillah khairan atau jazakallah khairan itu harusnya didapatkan oleh orang terdekat kita. Kita ini memang kebiasaannya adalah gimana caranya bisa menyakiti orang terdekat. Itu kadang. Itu yang banyak pada diri kita. Tidak pada diri ibu-ibu semua yang ada di sini. Saya juga termasuk. Kita tuh lebih suka menyakiti orang yang terdekat dengan kita. Kadang istri dicandain. Candaannya juga terlalu berlebihan. Kadang juga istri candain suaminya. Candaannya juga kadang membuat suaminya sedih gitu. Banyak hal-hal yang menjadikan seseorang itu bisa menyakiti orang terdekatnya gitu. Seharusnya yang dilakukan adalah yang pantas sebenarnya, yang pantas untuk mendapatkan kebaikan kita itu adalah pasangan kita, bukan orang lain. Bukan orang lain yang mendapatkan senyuman kita. Nah, memang itu boleh. Sunnahnya seperti itu. Kita ketemu dengan teman, senyum, sapa, salam. Itu memang seperti itu. Syariatnya begitu. Tapi orang yang lebih pantas untuk mendapatkan senyum kita itu adalah pasangan kita, suami kita. Yang mendapatkan sambutan yang hangat, sambutan lemah lembutnya suara seorang istri itu, seorang perempuan, itu adalah suami yang pantas, yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Ini kalau nelpon temannya, Assalamualaikum ibu, gimana kabarnya? Masya Allah suaranya lembut sekali. Mengalahkan suara perempuan yang resepsionis kalau di hotel-hotel itu. Itu kan Masya Allah tuh. Pelayanan kalau di tempat-tempat tempat-tempat gedung-gedung umum seperti itu kan ya. Itu kan sambutannya luar biasa. Nah begitu kadang-kadang itu kalau ibu-ibu sama temannya. Bukan ibu-ibu sini ya. Kalau nelpon teman-temannya itu, gimana kabarnya ibu? Keluarganya sehat semua? Dan seterusnya. Tapi kalau suaminya nelpon, apa lagi? Nelpon terus sih, kan lagi sibuk nih. Gak ada suara lembutnya itu, gak ada ke suaminya gitu. Udah ya? Cukup ya? Udah, apa lagi? Apa lagi? Masya Allah, ini suami loh. Suami gitu. Bukan ibu-ibu sini sekali lagi. Bukan ibu-ibu sini. Insya Allah bukan di sini ya. Bukan. Insya Allah. Yang di sini enggak. Di sini enggak salah lagi. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini kebanyakan bercanda jadinya kita ini. Jadinya poinnya cuma berapa? Pertanyaan ada? Oh, ada pertanyaan, ya udah. Banyak masih banyak poin-poin yang lainnya. Ya, demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita supaya bisa istiqomah untuk menjadi istri yang solehah, untuk menjadi anak yang solehah, untuk menjadi wanita yang solehah untuk siapa saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Dengan begitu kita selalu bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini tidak mesti harus terjawab semua ya. Kalau yang bisa dijawab, alhamdulillah. Yang tidak bisa terjawab, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang pertama, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau bertanya Ustadz, kalau kita memakai hadiah dari kerabat, tapi kerabatnya bekerja di tempat riba atau di perusahaan yang memproduksi produk haram seperti miras. Hadiahnya dipakai untuk ibadah, misal sholat dan yang lainnya. Apakah amalan ibadahnya ditolak? Ya, pertama kalau kita tahu bahwa 100% penghasilan daripada si pemberi hadiah itu, baik itu saudara kita atau kerabat kita, kita tahu 100% penghasilannya haram, maka sebaiknya tidak kita gunakan. Kalau diambil hanya sekedar untuk berbasa-basi,
supaya ada pendekatan kita dengan orang tersebut. Kalau sudah dekat dengan orang tersebut, kita bisa masuk dakwah di sana, silahkan terima hadiah itu, tapi jangan digunakan. Berikan kepada orang lain atau mungkin orang miskin yang lebih membutuhkan hadiah tersebut. Kalau itu pakaian, mungkin orang miskin lebih berhak untuk menerima itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, artinya sudah dipakai buat ibadah seperti sholat dan yang lainnya, maka sholatnya tetap diterima. Tidak ada masalah, tidak ada kaitannya pakaian yang dari hasil haram, lalu kemudian itu akan mengganggu keabsahan dari ibadah seseorang. Enggak ada. Makanya kata para ulama, ini pendapat yang kuat ya. Kata para ulama, kalau ada orang yang sholat, lalu kemudian mukena yang dia gunakan, itu adalah hasil curian. Dia mau sholat nih, sholat zuhur. Tapi dia menggunakan mukena yang baru saja dicurinya tadi dari toko sebelah. Dipakai itu. Nah, kata para ulama, kaitan dengan sholatnya tidak ada gitu. Sholatnya tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau anak kita yang laki-laki belum mau menikah? Katanya hidup belum mapan karena nggak enak ngajak anak orang sengsara. Sarannya Ustadz, ya tadi sebutkan nasihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu malah mendorong dan memerintahkan ketika itu rakyatnya untuk menikah. Walaupun dalam kondisi miskin. Kata Umar bin Khattab, bahkan orang yang layak untuk menikah itu adalah orang yang miskin gitu. Jadi orang yang pantas, yang lebih pantas untuk menikah itu adalah orang yang miskin. Karena dengan menikah itu akan mendatangkan kekayaan gitu. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah An-Nur ayat ke-32. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian dalam kondisi fakir, kata Allah, maka Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kalian atas karunia yang Allah berikan. Ya, sampaikan seperti itu. Dorong, terus motivasi. Menikah. Tidak mesti harus menunggu mapan dulu. Yang penting kamu punya pekerjaan tetap, udahlah. Walaupun gajinya bisa hanya untuk menafkahi satu orang gitu. Satu orang itu berarti 2 orang sama dia gitu. Kalau itu udah cukup, kamu ngontrak di mana gitu. Cari kontrakan yang sederhana dari hasil pekerjaanmu. Coba hitung-hitung dulu penghasilan pekerjaanmu. Cukup nggak buat kontrak? Kemudian kalau itu di sisanya berapa? Cukup nggak untuk makan sebulan bersama calon istrimu misalnya? Ustadz, dia nggak mau kalau menjadikan anak orang sengsara. Ya makanya cari calon istri yang mau menerima kita, hidup sengsara sama kita, mulai dari nol. Mulai dari nol. Cari yang seperti itu. Ada kok, ada. Nah, di pom bensin ya. Ada, insya Allah ada. Ada. Banyak kok teman-teman seperti itu. Banyak teman-teman seperti itu. Tapi dia tetap harus berazam ya. Berazam, bertekad untuk membahagiakan anak orang. Tetap ada. Cuma kalau sudah dilihat dia udah ada pekerjaan kok, udah ada. Walaupun gajinya masih rendah, namun dilihat itu akan mencukupi nafkah untuk calon istrinya, dorong dia untuk menikah. Enggak apa-apa. Bisa jadi setelah dia menikah, jabatannya naik. Setelah menikah, kemudian lahir lagi anak. Anak yang lahir itu kan bawa rizki kan ya. Emang anak lahir itu mengurangi rizki orang tuanya? Enggak. Anak itu lahir juga bawa rizki. Lahir anaknya lalu kemudian naik lagi jabatan ayahnya. Dan seterusnya. Enggak akan ada istilah seseorang itu tidak makan. Enggak ada. Enggak ada. Sesusah apapun, semiskin apapun untuk memberikan makan untuk anggota keluarganya pasti bisa insya Allah. Selama dia berusaha dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu mapan dulu. Baik. Berikutnya. Pak Ustadz mau tanya, apabila kita memilih suami yang baik, tiba-tiba kesini-sininya kurang baik, apakah itu bukan cobaan dari Allah atau itu sudah takdir dari Allah? Jadi ini termasuk ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha mencari titik di mana ini kok bisa suami tadinya dikenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun
Bahkan mungkin 10 tahun berjalan suami ini baik gitu, soleh. Kok tahun ke-11, pernikahan 12 sampai seterusnya, ini mulai suami kok nggak istiqomah lagi gitu. Nah, ini kita harus cari solusinya. Kita harus ada pendekatan lagi dengan suami tersebut. Sampaikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik tentunya. Jangan menjadi guru bagi suami. Doakan suami tersebut. Anggap ini adalah bagian daripada cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai kita sebagai istri dan keluarga kita. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada keluarga. Kadang Allah menguji kita dengan orang terdekat, dengan suami, kadang anak. Ada anak yang sudah kita sekolahkan di pesantren, Masya Allah, dari SMP, SMA. Pengennya kita anaknya jadi yang soleh, ketika kuliah, waduh, udah jadi nggak bisa dibayangkan lagi anaknya itu bejatnya udah seperti apa gitu. Akhlaknya udah tidak lagi seperti anak pesantren gitu. Cara dia interaksi dengan orang tua udah nggak ada lagi adabnya. Ada anak-anak seperti itu, ya itu bagian daripada ujian. Terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada anggota keluarga kita. Yang kedua, suami saya pulang malam, kadang sampai pagi. Tiba dia di tujuannya mengaji, terus saya suka marah-marah. Gimana cara saya itu salah? Tidak. Sebentar. Tapi dia tujuannya mengaji. Terus saya suka marah-marah. Gimana cara saya itu salah? Tidak. Kalau saya diam, saya stres. Untuk mengatasinya saya harus gimana Pak Ustadz? Ya kalau memang suaminya pulang kerja, mampirnya di tempat kajian, kenapa harus marah-marah? Saya nggak tahu nih, apakah ini ada yang salah tulis? Wallahu alam. Katanya di sini mampirnya ke tempat kajian. Mungkin dia ya kurang di ini kali ya, kurang mendapatkan perhatian dari suaminya aja, mungkin dia marah-marah. Karena kalau pulang dari kerjaan harus ngaji lagi, sampai rumah capek cuma tumpang tidur doang gitu. Nggak sempat ngobrol, nggak sempat bantu istri, ngapain sih yang kerja yang ringan-ringan, mungkin gitu maksudnya. Dia kurang perhatian, dia pengen diperhatikan, pengen didengarin dia ngomong, dia cerita, dia mau curhat ke suaminya, tapi suaminya udah capek. Karena pulang ngaji langsung beres-beres, bersih-bersih, makan, tidur gitu. Emang saya ini dianggap apa sih gitu, mungkin gitu. Sehingga dia marah-marah, karena kalau diam doang, nanti itu akan menjadi apa bagi dia. Dia semakin stres, makanya dia luapkan amarahnya. Ya Allah alam bisawab, ini harusnya kita syukuri kalau ada suami yang seperti ini. Kecuali kalau tiap hari ya. Kalau tiap hari ya mungkin saya juga bisa bayangkan, ya istrinya pantaslah marah. Pantas marah kalau tiap hari begitu aja kerjaannya, pulang kerja ngaji, pulang kerja ngaji. Kalau dia ngaji itu ada manfaat yang dia didapatkan oleh istrinya, dia semakin baik sama istrinya, dia semakin bisa ngajarkan ilmu itu kepada anaknya, pada istrinya. Ini enggak. Ini ilmu itu buat dia doang gitu. Buat dirinya sendiri gitu. Enggak ada manfaat besar buat keluarganya. Ya pantas memang seorang istri marah seperti itu. Mana perhatian dia terhadap keluarga gitu. Ya, berbagi waktulah. Berbagi waktu. Waktu kita itu ada buat pekerjaan kita. Ada buat ngaji. Tapi juga jangan lupa waktu kita itu sebagai suami ada buat anak dan istri. Jangan, udah nggak perlu kita jalan-jalan. Nggak perlu representasi. Kita ngaji aja. Ayo tempat kajian. Ayo. Ngaji aja. Tiap hari ngaji kita. Ya istri juga stres lah istri. Gimana nggak stres? Di rumah udah capek. Pengen refreshing, jalan kemana kek, main kemana kek. Kata suami, nggak ada jalan-jalan, nggak ada. Ayo kita kajian. Mumpung hari libur, gunakan hari libur buat ngaji. Ya stres lah istri seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Ya, tapi jangan sampai dimarahin suami. Jangan sampai sehebat apapun kesalnya kita pada suami, jangan dimarahin suami. Panggil suaminya dengan panggilan sayang. Sayang, kok ngaji terus sih? Ya kalau dalam seminggu 2-3 kali habis pulang kerja kan nggak apa-apa. Masa setiap malam seperti itu terus? Saya kan juga butuh teman ngobrol dan seterusnya. Nah, jangan dimarahin, tapi diajak bicara. Ada pendekatan yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya. Maaf Ustadz, saya takut suami terkena fitnah wanita.
Suami saya sholat tetapi dia bersikap ramah tamah dengan wanita di dunia nyata dan terkadang di WA. Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu dia temperamental, bisa jadi berselisih kalau saya ingatkan. Baik, kalau kondisi suaminya seperti itu, dia ramah tamahnya dengan wanita gitu. Masya Allah. Tapi dia tidak memandang tidak wanita doang kan ya. Artinya ramah tamah juga dengan siapa saja, termasuk dengan wanita gitu ya. Memang sikap dia seperti itu. Tapi anehnya kenapa itu tidak dilakukan kepada keluarganya, pada istrinya. Kenapa dia punya sikap temperamental kepada istri tatkala mengingatkan suatu kebaikan. Ini kan aneh pada diri seseorang tersebut. Maka kalau mendapati suami yang seperti ini, tadi kita jangan menasehatinya langsung. Kita minta siapakah orang yang kalau bicara didengar sama dia. Ini yang harus kita lakukan. Karena kalau kita yang melakukan itu, saya udah ngaji loh, saya tahu kok itu. Saya tahu kok batasan-batasannya. Toh saya juga ramah tamahnya nggak sampai keluar dari kadar yang ditentukan syariat kok gitu. Saya tidak ada kata-kata yang aneh di situ gitu. Ya kita lihat cek juga memang nggak ada gitu. Kecuali ada chat-chatan yang aneh. Dia chatan sama perempuan misalnya di WA. Bagaimana kabar kamu sayang? Nah, itu kan udah ada tindakan yang indikasi-indikasi yang aneh di sana. Itu bukan ramah tamah lagi itu. Itu bukan ramah tamah lagi. Nah, itu terlalu itu udah melampaui batas. Nah, kalau memang dia punya sifat ada orang WA dia jawab, ada orang siapapun itu atau temannya dia jawab dan seterusnya, selama itu memang tidak keluar dari kadar yang ditentukan oleh syariat, ya kita tidak perlu terlalu memiliki api cemburu yang terlalu besar karena itu akan menjadikan suami kita semakin marah dengan kita gitu. Kalau kita lihat cuma sekedarnya kok butuhnya ini dijawab udah sekian selesai. Kalau ramah tamah cuma menyapa doang tetangga-tetangga misalnya memang tetangga perempuan dan itu tidak berlebihan. Artinya lewat ke tetangganya itu ada tetangga perempuan gitu, wanita. Dia ucapkan assalamualaikum tanpa harus melihatnya, kemudian tanpa berhenti untuk bicara, tidak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Kecuali dia ada tetangganya sedang nyapu nih. Nyapu. Dia ucap assalamualaikum. Assalamualaikum mbak. Salam begitu. Gimana kabarnya? Sehat. Kayaknya lemas amat. Emang belum sarapan ya? Ah, itu kan udah canda-candaan itu. Udah bahaya itu. Tapi kalau cuma sekedar assalamualaikum, misi ya. Udah lewat dia begitu doang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah insya Allah. Ya, yang seperti itu insya Allah tidak sampai keluar dari kadar yang ditentukan oleh syariat. Ya, Allah alam bisawab. Baik, yang berikutnya Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang saya tanyakan, bagaimana jika dalam rumah tangga istri lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama, bukankah sebagian iman dalam keluarga sebagai imam? Bukankah sebagai imam dalam keluarga seharusnya dapat membimbing istri dan anak-anaknya? Mohon penjelasannya. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada seorang istri yang semangat dalam menuntut ilmu. Nah, bukankah seorang suami dia sebagai imam yang harusnya mengajarkan istri dan anak-anaknya? Harusnya begitu. Harusnya ibu-ibu itu menuntut ilmunya di rumah gitu. Harusnya begitu. Cuma sekarang pertanyaannya, suami kita mampu nggak mengajarkan kita? Kalau nggak mampu, berarti minta izin kepada suami untuk ngaji di luar. Minta izin. Orang kita ngaji kok di masjid gitu, bukan di mall. Bukan di tempat-tempat hiburan, bukan tempat-tempat wisata, bukan di masjid. Jadi minta izin, tidak ada masalah. Karena tidak semua suami itu memiliki kapasitas ilmu yang dia bisa mengajarkan anak istrinya. Memang tugas mengajarkan istri dan anak itu adalah suami. Itu kewajiban suami. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang Allah perintahkan di sini kan para suami. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu. Bagaimana cara menjaga keluarga? Ya ajarkan mereka ilmu. Ajarkan mereka ilmu syar'i, ajarkan mereka adab. Suami sibuk kerja, gimana dia mau menyisahkan waktu untuk duduk bersama istri? Kita hari Senin belajar kitab Riyadhus Shalihin ya. Hari Selasa kita jadwalkan belajar kitab Tauhid ya. Kan nggak semua suami bisa mengajarkan itu semua. Maka tidak ada masalah istri keluar ngaji dan tidak dibimbing oleh suaminya. Tidak ada masalah insya Allah. Karena kewajiban itu sudah dilimpahkan oleh suaminya kepada dai-dai. Tidak ada masalah insya Allah. Baik, berikutnya yang terakhir barangkali ini. Ada beberapa pertanyaan lagi yang tidak bisa kita jawab. Ini mau dijawab semua atau sesuai dengan waktu? Sesuai dengan waktu ya. Satu lagi terakhir. Bagaimana menghadapi suami yang selalu berkeinginan terus tapi dia malas kerja? Sedangkan istri capek dan merasakan badan yang gak enak karena suatu penyakit. Ya kalau suami berkeinginan terus dalam kondisi istrinya capek dan dalam kondisi dia sedang sakit, ya sudah itu kan alasan yang syar'i kok dia menolak nggak apa-apa. Tapi alasan dia menolak itu bukan karena suaminya malas kerjanya itu ya, bukan. Malas kerjanya itu adalah satu sisi yang berbeda dengan apa yang menjadi kewajiban seorang istri melayani suami. Itu berbeda. Jangan sampai karena suami malas kerja kan yang penting dapur berasap, makan ada. Dia cuma malas bekerja aja gitu. Malas kerja itu malas keluar apa gitu. Nah karena dia malas keluar di rumah terus, dia dekat-dekat mulu dengan istrinya. Istrinya capek, kemudian dalam kondisi saat itu dia sedang sakit. Maka karena ada penyakit yang diderita oleh istri di saat itu, sehingga dia menolak ajakan suaminya, maka tidak terkena ancaman hadis yang kita bacakan tadi. Ingat, alasannya adalah karena sakit. Karena sakitnya itu, sedang tidak enak badan. Itu insya Allah termasuk alasan yang dibolehkan untuk menolak ajakan suami. Ya Allah a'lam bishawab, demikian kajian yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ibu-ibu sekalian yang hadir di sini diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menjadi istri yang solehah, anak dari orang tua yang solehah. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan harta, dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa selalu beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.